Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian ba'da zuhur kita, dan Anda masih diberikan amanah oleh panitia untuk melanjutkan kajian di sini, walaupun secara struktur sudah tidak di sini. Ya, tapi alhamdulillah Allah SWT masih berikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi ini, yaitu masjid-masjidnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada kita yang mulia Nabi Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia berada di bawah naungan beliau hingga akhir zaman. Kita masih membahas kitab Bulughul Maram, dan sekarang sampai ke hadis 1269 dalam babul adab. Wa an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Muttafaqun alaih. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang sampai dia mencintai untuk tetangganya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, dijelaskan di dalam riwayat An-Nasa'i, hatta yuhibba li akhihi minal khair ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia menginginkan untuk saudaranya dari kebaikan sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu ada untuk dirinya. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadis-hadis yang senada pun ada di dalam hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada siapa? Tetangganya. Demikian juga di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Mazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Jibril itu senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira bahwasannya tetangga itu akan berhak mendapatkan warisan. Ya, ini hadis-hadis yang menjelaskan betapa besarnya hak tetangga. Ya, dan di dalam hadis yang lain juga disebutkan, "Fal yukrim jarahu," maka muliakanlah tetangga. Jadikan tetangga itu seperti raja. Jadikan tetangga itu seperti orang terhormat di hadapan kita. Anda ingin menyebutkan satu kisah yang mana kisah ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita menjenguk tetangga, mengunjungi tetangga. Kisah ini diceritakan oleh Syekh di Saudi. Beliau mendapatkan kisah ini dari salah satu jemaahnya, bahwasanya jemaahnya ini tinggal di salah satu apartemen di Riyadh. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bentuk rumah di Saudi itu bentuknya itu syuqaq atau syuqqah. Ya, jadi satu bangunan misalkan 4 lantai, nanti ada 8 rumah. Ya, seperti itu. Maka beliau sudah menjadi kebiasaannya untuk mengenal semua tetangganya, minimalnya yang ada di satu bangunan itu. Maka beliau sudah kenal semua tetangga itu kecuali satu rumah. Ya.
beliau usahakan mencari waktu supaya bertemu di siang, di sore, nggak ketemu. Sampai suatu hari terdengar suara dari rumah itu di malam hari tengah malam. Maka beliau pun ketuk rumah pintu itu, ya, pintu rumah itu, bukan rumah pintu itu, pintu rumah itu. Kemudian keluarlah orang dalam kondisi mabuk. Ya, subhanallah, tetangga saya mabuk, saya nggak tahu. Akhirnya, ya, beliau hanya mengatakan, saya tetanggamu, seolah nanti akan berkunjung lagi, karena tidak mungkin untuk berbicara dalam kondisi mabuk. Kemudian berapa waktu kemudian dia tutup lagi rumah pintu itu, keluarlah dia dalam kondisi tidak mabuk, dan orang itu mengenalkan dirinya, saya fulan, tetanggamu. Dan penghuni rumah itu tidak menyambutnya sama sekali. Dia hanya mengatakan, baik, ayo Allah. Ya, ini biasa ucapan orang. Ya. Kemudian kata orang yang berusaha mengunjungi itu, saya ingin mengenalmu. Gimana kalau kita saling mengunjungi? Kata orang itu, saya itu ada di satu jalan, kamu ada di jalan lain. Kayaknya kita nggak akan nyambung kalau ngobrol. Ya, kamu itu mutawa itu istilah bagi orang yang terlihat memanjangkan jenggot, terlihat, ya, terlihat orang yang taat. Mutawa istilahnya di sana. Adapun saya, kamu tahu saya. Maka, ya, orang ini mengatakan, nggak, saya ingin mengunjungimu. Bagaimanapun caranya. Bahkan kalau perlu kamu bawa obat itu, saya yang keluarkan. Nah, akhirnya tertawa, dia mulai tertawa, dan dia kata, ya, kamu atau kita insya Allah suatu saat akan saling mengunjungi. Akhirnya di suatu hari orang ini memutus atau memerintahkan istrinya untuk melihat kondisi rumah orang tersebut. Datanglah istrinya ke rumah itu, menutup pintu dengan muhawalah atau usaha yang cukup keras, mengatakan, saya itu istrinya fulan, tetanggamu, baru diizinkan masuk. Ketika pulang ke rumah, dikabarkan kepada suaminya dalam kondisi menangis. Ya, kenapa kamu menangis? Kata dia, kondisi rumah tetangga kita itu sangat menyedihkan sekali. Rumahnya tidak ada karpet sama sekali. Padahal di Arab itu hampir semua rumah, semua ruangan dalamnya itu pakai karpet. Ya, mafrushah istilahnya, moket. Ya, ini tidak ada. Anak-anak tidurnya di lantai. Bahkan kotoran anak-anak itu ada di mana-mana. Gak pakai pampers, ya. Setiap anak itu buang kotoran dibersihkan langsung sama ibunya. Dan aroma khamar ada di mana-mana. Aroma minuman keras ada di mana, botol minuman ada di sini. Sangat tidak layak sekali. Maka kata suaminya, saya akan mengunjunginya insyaallah suatu hari. Datanglah dia ke rumahnya, mengetuk pintu beberapa kali, akhirnya dibukakan, dan, ya, kali ini awal mulanya sang penghuni rumah, terutama yang laki-laki itu, tidak mau menerima orang itu. Ya, saya itu orang yang diuji dengan khamar, pecandu khamar, sementara kamu tentu kayak sepertinya sulit. Gak apa-apa, saya ingin. Akhirnya dia masuk, diizinkan masuk. Kemudian, ya, kata orang tersebut, demi Allah, saya tidak melebihi perkataan saya kecuali hanya untuk menjelaskan keagungan Allah saja. Allah itu maha baik, Allah itu maha lembut. Bagaimana kasih sayang Allah kepada para hambanya, bagaimana kelembutan Allah kepada hambanya, bagaimana kedekatan Allah kepada hambanya, itu saja. Maka tiba-tiba orang itu menangis sejadi-jadinya. Ya, kata orang tersebut, demi Allah, saya itu tidak pernah mendengar ucapan seperti ini. Ya, keseharian saya
jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya laki-laki ini izin pulang, namun kata orang tersebut, jangan kamu pulang, saya akan ikut kamu. Ya, kata orang tersebut, saya punya istri, saya punya anak, gimana? Enggak, kalau kamu tinggalkan saya, teman-teman buruk saya akan datang. Karena kata istrinya itu, ya di samping kondisi rumah yang buruk tadi itu, istrinya juga menceritakan kepada istri pulang ini bahwa keseharian daripada laki-laki ini mabuk-mabukan, ya, membawa para pemuda masuk ke rumahnya. Bahkan terkadang ketika kondisinya sudah sangat tidak sadar, sebagian pemuda itu ingin masuk ke dalam rumah, bukan hanya di ruang tamunya, ingin masuk ke rumah. Akhirnya dengan terpaksa istri dan anak-anaknya mengunci diri di kamar. Kondisi yang sangat menyedihkan. Maka ya kata dia, jangan kamu tinggalkan saya ingin bersama kamu. Kalau tidak nanti teman-temanku datang, saya jadi buruk lagi. Saya merasakan kelezatan yang luar biasa dari duduk bersama kamu. Akhirnya dia tidak baik, kamu ikut sama saya. Kemudian dia bertemu dengan sebagian pemuda yang biasa, ya, ikut duduk di majlisnya, duduk bersama dia di majlis ilmu. Dia katakan, siapa di antara kalian yang bisa mengantarku ke Mekah? Saya ingin ke Mekah. Akhirnya pergilah dia bersama temannya dan mungkin yang saat ini ikut juga. Besok harinya setelah pulang dari Mekah, laki-laki itu pulang ke rumah dalam kondisi mengetuk pintu. Dia ketuk pintu, kata istrinya, siapa ini? Saya Fulan, suamimu. Tidak, suamimu itu tidak pernah mengetuk pintu. Kalau masuk rumah itu yang ada menjebol pintu, ya, atau mendobrak pintu. Gak pernah ngetuk seperti ini. Siapa kamu? Kalau tidak, saya lapor polisi. Saya itu suamimu. Anak saya bulan. Akhirnya dibukakan, ternyata betul suaminya. Setelah dibukakan, ya, laki-laki itu mengatakan, wahai istriku, maafkan saya. Seketika itu istrinya terjatuh menangis, ya. Dan anak-anak ketika itu langsung lari masuk ke kamarnya, menutup pintu. Kenapa? Karena ya anaknya tahu ini bapaknya ini tukang nyiksa, ya, tukang pukul. Kalau bapaknya datang langsung masuk ke kamar. Maka kata dia, tolong panggil anak-anak, ya, saya ingin dekat sama mereka. Dipanggil, diyakinkan anak-anak bahwasanya bapakmu sudah ingin berubah dan seterusnya. Akhirnya bapaknya meminta maaf kepada anak-anak itu. Mereka menangis dan malam itu menjadi malam yang paling menakjubkan bagi keluarga ini. Nah, maka ya hanya sebab satu kali kunjungan, ya, seorang bisa merubah kehidupan satu orang, bahkan satu keluarga, dan bahkan mungkin bersama anak cucunya di kemudian hari. Maka jangan sepelekan masalah mengunjungi tetangga, mengunjungi teman, mengunjungi keluarga yang mungkin sedang putus, yang mungkin sedang patah semangat, ya, kunjungi. Apalagi jika kita ketahui, ya, tetangga itu sedang sakit, ya, maka usahakan kita mengunjungi tetangga itu. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas dari apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.